Iya, nah ini dengan saudara Tony Sofa. Tony Sofa, ini untuk pengalaman Anda ya sebagai dubber dunia dubbing ini dubbing ini kan sulit suara ya, jadi menerjemahkan ke dalam bahasa. Dan menyampaikan juga melalui media televisi. Ini pengalaman saudara Tony ini selama sebagai dubber ya, ini bagaimana? Apa-apa aja yang sudah dikerjakan film-filmnya? Saya mulai berkecimpung di dunia sulit suara ini tahun 92. Waktu itu ikut talent scouting di Sanggar Prativi Pasar Baru. Ya, waktu itu di depan kali Pasar Baru, Sungai Pasar Baru. Memang saya berawal dari radio niaga yang tidak begitu besar di Bekasi Utara, Kompleks Roja, yang masih izin Pemda. Di situ saya diberitahu ada talent scouting gitu. Memang saya tidak dari awal tuh sudah tertarik gitu untuk berkecimpung di sandiwara radio sulit suara. Saya pernah meminta kepada teman saya si Ani untuk dibawa ke Galaksi Kalimalang. Waktu itu ada sanggar di situ punya Pak Herman. Dia banyak memberikan iklan-iklan obat ke Radio Seroja. Saya tertarik waktu SMP itu. Cuman entah kenapa kok putus begitu saja. Singkat kata, setelah tahun 90 saya kerja di pabrik. Terus ternyata nggak betah, keluar masuk. Saya ikut talent scouting di Sanggar Prativi. Itu tahun 92 ya, 1992. Nah, talent scouting itu mengikuti talent scouting berapa bulan itu, Tony? 3 bulan. 3 bulan ya. Kita dipilih beberapa orang, ternyata saya masuk tes dan diterima untuk talent scout gitu. Nah, ikut program apa aja setelah talent scouting itu? Ya, pihak Sanggar Prativi pernah mengajak saya untuk sebuah nukilan, sebuah percakapan gitu. Saya Agus Nur Hasan, anak IKJ 92, terus sama Roni. Saya diajak, perempuannya itu Nurmaika dan siapa gitu. Akhirnya kita digabungkan dengan Asari untuk dialog itu. Digabungkan beberapa menit dan saya nggak tahu di program apa diputarnya. Alhamdulillah memang setelah itu belum ada panggilan juga. Saya dengar ada talent butuh dubber, walaupun saya belum berpengalaman. Saya datang ke Rawamangun di situ oleh Afrisco yang waktu itu ramai dengan telenovelanya Maria Mercedes gitu. Pengisi suaranya itu si Peti Pohan, anak sanggar juga. Anak sanggar tahun 90 apa 91 barengan dengan Renita kalau nggak salah. Renita pembawa iklan, pembawa acara iklan. Iya, jadi waktu itu di PH Arvisco ya, Rawamangun. Dan pertama kalinya telenovela Maria Mercedes, saudara Tony isi ya. Saya menggantikan beberapa pemain yang tidak datang. Dulu tuh suara salah satu tokohnya itu karena kesibukan kuliah, dia tidak datang ujian gitu, sehingga diganti oleh Dodi, anak SMA 3. Dan Dodi juga entah kenapa ada kesibukan pula, sehingga saya mengganti beberapa tokoh suara di situ. Nah, selama ikut dalam pengisian untuk suli suara di telenovela Maria Mercedes ini, itu ada tidak misalnya kosakata bahasa yang sulit? Ya, itu kita kan di studio dubbing Afrisco itu masih menggunakan headphone gitu ya kan. Ada kayak Perfini atau enggak PFN itu tidak menggunakan headphone untuk suara aslinya gitu, karena mereka dubbing layar lebar yang kata-katanya itu
sudah ada di naskah. Jadi kalau pemainnya salah ngomong gitu harus dibuat karangan. Jadi improvisasi ya. Bukan improvisasi. Bukan. Yang penting tidak terlalu jauh gitu. Nah, jadi mereka orang Perfini atau PFN itu tidak menggunakan interstudio itu masuk ya. Tidak menggunakan headphone. Jadi menatap langsung layar. Gitu. Iya. Nah, kosakata bahasa Indonesia yang baik dan benar ini perlu ya untuk menyampaikan dialog-dialog dalam sebuah telenovela. Karena apa? Karena telenovela ini apabila dialog dan bahasanya baik dan benar, ini akan dicontoh oleh generasi-generasi muda kita. Apalagi misalnya anak-anak usia sekolah. Nah, itu dia akan mencontoh dialog penyampaian yang disampaikan oleh para daber pengisi suara. Kira-kira begitu ya, Saudara Tony. Nah, itu selama di PH Arvisco itu kira-kira berapa tahun itu, Saudara Tony? Saya tidak begitu lama, hanya 3 bulan. 3 bulan ya. Setelah itu saya balik lagi ke Sanggar. Saya gabung dengan Radio Metro, Metro di Senen. Saya kembali ikut Sandiwara Radio bersama Pak Abud, terusnya Pak Beni, ya mengisi toko-toko lewat gitu di Sandiwara Radio. Iya, jadi serial Sandiwara Radio apa aja yang sudah diisi itu? Sungging Prabangkara saya jadi figuran, terus yang pokok yang tidak ada yang terkenal lah. Tidak ada yang begitu terkenal, tapi ya sangat membantu karena saya lebih banyak ngebantu Pak Abud di film Pendekar Ulas Sutra yang dikoordinatori oleh Pak Beni, dipidikan oleh Pak Beni. Iya, itu sempat booming itu, anak-anak sekolah itu sempat nonton juga itu, dan tertarik untuk menonton film tersebut. Nah, setelah itu Saudara Tony setelah ikut program radio untuk serial radio ya, Sandiwara Radio. Nah, ini lalu langkahnya kemana lagi nih? Saya kan pernah jalan ke Pontianak gitu. Saya lihat channel RCTI, apalagi Antv ya. Waktu itu cuma ada 4, Antv, RCTI, SCTV dan Indosiar gitu. Di Pontianak tuh RCTI hanya RCTI dan SCTV dan Indosiar gitu. Yang lainnya Antv tidak kena gitu. Ada beberapa saya pernah ke tahun 2000 kesananya itu di Lampung, Kota Bumi, yang bisa ditangkap oleh siaran TV itu cuman Indosiar saja gitu loh. Trans 7, Trans gitu nggak nyampe, Trans nyampe cuman burik-burik gitu loh di Kota Bumi gitu. Jadi sangat disayangkan. Jadi yang ada di Kota Bumi Utara itu yang nyampe itu Indosiar sama TVRI, yang lainnya itu tidak. Jadi soal booming dubbing itu juga saya tidak setuju karena ada beberapa daerah gitu tidak tertangkap siaran TV, siaran televisi. Iya. Gitu. Justru Sandiwara Radio itu kuat, yaitu iklannya itu pupuk, bibit jagung, bibit tanaman itu laku gitu. Yang buat juga seperti Radio Wijaya yang ada di Kota Bumi, dia produksi dari Jawa gitu, Sandiwara Radio dari Jawa dia bawa gitu ke sana. Jadi sponsornya pupuk ya, pupuk untuk pertanian. Iya, itu menghibur, menyelingi orang lagi kerja di kebun, di sawah belum ada karena Kota Bumi itu masih tanam singkong ya. Jadi orang bekerja di kebun itu sambil dengerin Radio Wijaya itu, gitu loh. Bukan saya mau menjauhi ke suli suara, tapi penangkapan media di daerah-daerah tersebut itu masih radio, hanya beberapa saja TV swasta yang sampai di Kota Bumi Utara pada tahun 2000 sekian lah gitu. Iya, nah itu di era tahun 1992 sampai
tahun 1995 ya, sekitar era itu ya. Nah, sekarang ini kan sudah banyak kemajuan. Semua internet sudah masuk daerah-daerah, apalagi sudah dibangun untuk tower-tower pemancar melalui ini kemarin itu programnya dari Bapak Jokowi. Nah, mudah-mudahan nanti di era kepemimpinan Bapak Prabowo ini lebih efektif lagi untuk siaran-siaran televisi. Karena ini sangat membantu untuk masyarakat daerah melihat acara-acara televisi, apalagi anak-anak sekolah ya, supaya lebih mereka bisa tahu dengan situasi perkembangan dunia luar. Nah, ilmu pengetahuan dan teknologi ini harus dikuasai oleh generasi-generasi muda Indonesia, termasuk ini Suli Suara. Suli Suara ini betul-betul ilmu pengetahuan juga, dan ini kan berdasarkan pengalaman ya. Jadi harus bisa menguasai kosakata bahasa Indonesia yang baik dan benar, terus harus bisa menguasai secara penyampaian artikulasi, tempo, dan untuk dialog-dialog yang sulit-sulit ini harus diterjemahkan secara baik dan benar ke dalam bahasa Indonesia. Semoga nanti untuk Indonesia, industri perfilman di tanah air kita bisa bangkit kembali, bisa jaya kembali ya, Saudara Tony ya. Kita doakan untuk pemerintahan yang akan datang. Terima kasih Saudara Tony ya atas saran dan atensinya.